Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang dari Brunei Darussalam, yang dari Singapura, dari Malaysia. Sahabat-sahabatku, silakan menyimak live ini. Dan juga sahabat-sahabatku yang ada di dalam negeri, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji, yakni hancurkan musuh-musuhnya Allah. Hancurkan orang-orang kafir. Apa maknanya? Selama ini kita hanya menyangka atau memahami untuk menghancurkan musuh-musuhnya Allah itu lewat perang-perangan secara fisik. Karena kita memahami Al-Quran hanya fisik saja. Akan tetapi di sini kita buka secara mutasabihatnya yang tak pernah digaji oleh fisik atau oleh hawa nafsu. Apa yang dimaksud musuh-musuhnya Allah itu? Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Yang artinya, katakanlah di sini dalam kurung Muhammad. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran, dalam kurung Al-Quran, ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang dikatakan musuh Allah di sini orang-orang yang menjadikan Jibril sebagai musuh. Orang-orang yang tidak percaya dengan turunnya Al-Quran. Saya ulangi agar tidak gagal paham.
Yang artinya katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini katakanlah Muhammad ini maknanya, Muhammad ini katakanlah wahai manusia. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi kita harus tahu dulu siapa Jibril yang selalu menurunkan wahyu, yang selalu menurunkan bisikan-bisikan yang ada di dalam dada kita. Selama ini bisikan di dalam dada kita, kehendak, daya upaya. Selama ini kan kita mengaku-akui bahwa bisikan ini bisikanku sendiri, mauku sendiri, kehendak dan daya upayaku sendiri. Inilah yang dimaksud orang-orang kafir atau yang dimaksud musuh-musuhnya Allah. Jadi bukan seperti yang kita saksikan selama ini di luar diri. Yang dikatakan musuh Allah itu orang-orang yang selain Islam. Padahal Islam yang dimaksud Allah bukan Islam-Islam yang seperti diyakini oleh sebagian orang-orang Islam itu sendiri. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maknanya bukan Jibril yang ada, yang selalu membawa berita-berita ketuhanan di dalam hati kita, yang selalu membawa ayat-ayat Allah yang ada di dalam hati kita, kita tidak mengakui dan kita selalu dan selalu mengingkarinya setiap detik berdetik, bahwa kehendak, bisikan, daya upaya yang ada di dalam dada kita hanyalah milik kita sendiri. Sehingga ayat-ayat Allah, sehingga Jibril tidak berlaku. Allah dan Jibrilnya kalah dengan hawa nafsu manusianya. Inilah yang dikatakan musuh-musuh Allah itu. Jadi bukan manusia, sosok-sosok orang-orang yang beragama selain agama Islam itu musuh-musuhnya Allah. Saya sendiri pun sebagai orang Islam, bila di dalam dadaku yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang jadi raja di dalam hatiku masih Abdul Halimnya, yang selama ini telah merampas kerajaan Allah, yang selama ini merampas hidupnya Allah, yang selama ini merampas badan ciptaan Allah. Maka inilah Abdul Halim, inilah yang disebut musuh-musuh Allah itu. Jadi ini makna mutasabihatnya. Sebenarnya Al-Quran, Alkitab, kitab-kitab yang terdahulu ini untuk hati-hati setiap manusia. Sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Hudal linnas. Maka yang dimaksud Jibril itu adalah setiap bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Contoh, ketika ada bisikan dalam hati kita, aku kok haus, aku ingin minum seperti ini. Mohon maaf ya.
Nah, bisikan-bisikan yang seperti itu selama ini kita mengaku-akui bahwa bisikan itu datangnya hanya pada diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Kenapa? Karena Abdul Halim yang masih jadi raja di dalam dadaku. Inilah kerajaan-kerajaan yang selain kerajaan Tuhan. Berarti yang dianggap musuh-musuh Tuhan itu bukan orang-orang yang di luar sana. Yang sehingga manusia saling bermusuh-musuhan. Sehingga manusia saling memperdebatkan agama-agamanya. Saling mencari pembenaran pikiran kepahamannya sendiri. Jadi sebelum kita menilai yang di luar diri kita, sebelum kita menilai manusia-manusia yang kita saksikan, lebih baiknya kita menilai diri kita sendiri. Sebelum mengkafir-kafirkan orang, sebelum menghina-hinakan orang, sebelum mensesat-sesatkan orang, sebelum memurtad-murtadkan orang, lihat dulu diri kita. Apakah diri kita sudah benar? Jadi itulah yang dimaksud, katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Tuhanmu. Makna bila manusianya sudah takluk di dalam kerajaan Allah, maka hancur leburlah kedagingan manusia. Hancur leburlah keegoan hati manusia, hancur leburlah keakuan diri manusianya. Inilah orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Namun bila di dalam dada kita yang masih jadi raja, masih manusianya, Abdul Halimnya ini, pasti saya selalu ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Jibril. Makna di sini kehendak-kehendak yang dibisikkan kita ingkar bahwa ini ayat-ayat Allah. Namun bagi manusia yang sudah mempersembahkan dirinya, yang sudah mempersembahkan hatinya, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan badannya, menyerahkan semua apa-apa yang menjadi milik manusianya kepada Tuhannya, menyerahkan dirinya, maka ia akan selalu mengenal Tuhannya dan ia akan selalu kedatangan wahyu, bisikan dari Jibril itu sendiri. Jadi di sini Jibril itu hanya kiasan saja. Maknanya yang mendatangkan bisikan-bisikan di dalam hati kita sebenarnya tak lain dan tak bukan ya Allah sendiri, ya Allah sendiri, ya Sang Hyang Widi sendiri, ya Bapa sendiri, ya Gusti sendiri. Bila manusianya sudah menyerahkan hak milik yang selama ini diakui sebagai milik manusianya, sudah dikembalikan kepada Tuhannya, maka manusianya kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau hadapkan pandanganmu, kau hadapkan pendengaranmu, kau hadapkan pikiranmu, kau hadapkan rasa-rasamu, ya disitulah aku, kata Allah. Jadi sebenarnya selama ini kita hanya mendengarkan bisikan-bisikan hawa nafsu kita sendiri.
karena kita telah lama terhijab dengan kedagingan kita sendiri, terhijab dengan keegoan kita sendiri, terhijab dengan keakuan diri kita sendiri kepada Sang Pencipta. Karena kita selama ini telah menjadi pencipta di dalam dada kita, tapi kita belum menyadarinya bahwa kita selama ini menjadi musuh-musuhnya Allah. Kenapa kita menjadi musuh-musuhnya Allah? Karena kita menjadikan Allah sebagai musuh di dalam dada kita. Karena kita menjadikan Allah sebagai saingan di dalam dada kita. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mau bila kita dituhani, bila kita dipelihara, bila kita dijaga, bila kita disayangi Allah. Karena menurut kita dan karena menurut penilaian kita selama ini, yang berhak menjaga aku kan ya aku sendiri. Yang berhak memeliharaku ya aku sendiri. Yang berhak mengasihi sayangiku ya aku sendiri. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan-Tuhantu di dalam dadanya. Sehingga manusia terhijab dari Tuhannya, terhijab dari Jibril. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadikan musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu. Nah, jadi yang dikatakan orang-orang yang beriman itu tidak menyalah-nyalahkan Alkitab, tidak menyalah-nyalahkan Al-Quran, tidak menyalah-nyalahkan Taurat, tidak menyalah-nyalahkan Zabur dan sebagainya. Itulah dikatakan orang-orang yang beriman. Karena kitab-kitab yang terdahulu itu tak akan pernah ada yang salah. Tapi yang salah manusianya memahami secara dangkal kitab-kitab itu sendiri. Sehingga pemahaman manusianya mengasumsikan menurut paham ukuran manusianya. Di sana ada perintah disuruh memerangi setan, perang secara fisik. Padahal di situ ditunjukkan kita perang dengan diri kita sendiri. Perang dengan hawa nafsu kita sendiri. Karena diri kita, kewujudan kita, kenyataan kita, inilah yang menghijabi sehingga Allah itu gaib. Padahal Allah itu wujud. Padahal Bapa itu wujud, Allah itu wujud, Sang Hyang Widi wujud, Gusti Allah wujud, lebih wujud daripada wujud manusianya. Karena manusia salah di dalam memahami kitab-kitab sucinya Allah, baik Al-Quran, baik Alkitab, baik Injil, Zabur, Taurat, dan sebagainya. Karena manusianya salah memahaminya, sehingga manusia memahaminya secara menurut hatinya sendiri-sendiri, menurut golongannya sendiri-sendiri, menurut agamanya sendiri-sendiri. Ini yang membuat manusia saling bercerai-berai. Tidak ada amannya hatinya, karena hatinya tidak ada iman kepada kitab-kitabnya Allah, kepada kitab-kitabnya Sang Maha Kuasa.
Jadi yang dimaksud Jibril itu hanya orang-orang yang beriman yang bisa merasakan. Jadi orang-orang yang beriman menurut Allah itu yang bagaimana sih? Orang-orang yang beriman menurut Allah itu adalah orang-orang yang sudah murtad. Orang yang sudah murtad kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memutuskan hubungan dengan hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berani murtad dan memutuskan hubungan dengan setan, iblis, dajjal, jin yang ada di dalam dadanya. Karena sesungguhnya bila manusia tidak mengenal musuhnya, maka ia selalu kalah terus. Bila manusia tidak mengenal siapa setan, jin, iblis, dajjal, maka manusia selalu disesatkan. Manusia akan selalu diadu domba oleh setan, iblis, dajjal, dan sebagainya. Sehingga di dalam hati manusia menurut dirinya merasa sudah benar atas agamanya, merasa sudah benar atas kitab-kitabnya, merasa sudah benar atas kepahamannya. Inilah iblis setan terlaknat itu, sehingga menjadikan manusia budak-budaknya, disuruh perang oleh iblis. Karena iblis mengadu domba antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Supaya apa? Supaya bentrok terus. Supaya kita hanya menilai perbedaan-perbedaan saja. Yang kita cari hanyalah perbedaan-perbedaan saja. Untuk apa? Untuk modal menghujat. Untuk modal mengolok-olok, untuk modal menjatuhkan, untuk modal memurtad-murtadkan, untuk modal mengkafir-kafirkan. Hanya itu yang kita pahami tentang kitab-kitab sucinya Allah. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab yang sudah turun terdahulu tidak ada keraguan di dalamnya. Yang membuat ragu manusianya yang memahami ayat-ayat atau kitab-kitab itu dengan asumsi sesuai dengan kemauan hawa nafsunya sendiri. Ini yang membuat kitab-kitab itu rusak, kotor, karena ikut sertanya tangan-tangan manusia. Maknanya bukan tangan-tangan ini, maknanya hati-hati manusianya yang merasa bisa memahami kitab-kitab itu. Sehingga dicarilah perbedaan-perbedaannya, sehingga dicarilah kesalahan-kesalahannya. Inilah panggung sandiwaranya iblis setan yang akan mengadu domba manusia sehingga menjadikan huru hara tak ada amannya hidup ini, selalu panas. Kenapa? Karena kita selama ini memelihara nar, api-api yang di dalam dada. Jadi bukti orang-orang yang beriman itu menurut Allah itu yang bagaimana? Orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah ketika dirinya berani murtad kepada dirinya sendiri, berani memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri, ia pulang kepada Tuhannya, maka di dalam dadanya yang ada hanyalah qalbun mu'minin baitullah.
hatinya orang-orang yang beriman ketika di dalam dadanya yang ada hanya yang maha kuasa atas dirinya dan atas seluruh manusia dan alam semesta ini. Inilah orang-orang yang beriman. Dan yang dicari oleh orang-orang beriman itu meskipun menghadapi orang-orang yang berbeda-beda agamanya, yang dicari persamaannya. Bukan mencari perbedaannya. Karena bila kita mencari perbedaan-perbedaan saja, itu bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran setan. Agar kita saling perang, agar kita saling menghujat, saling menghina, dan sebagainya. Tapi ajaran asli Tuhan itu mencari persamaan-persamaan di antara orang-orang yang masih merasa berbeda-beda. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ia meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, yang mengesai dirinya dan yang mengesai orang-orang lainnya, yang mengesai agama-agama lainnya. Jadi sudah tak ada bedanya lagi. Itulah toleransi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena di dunia ini, karena manusia ini pagelaran Tuhan itu sendiri. Bagi Tuhan, ya enjoy saja. Aku menjadikan orang sebagai agama Islam. Aku menjadikan orang, Allah menjadikan orang sebagai agama Kristen, agama Nasrani, Yahudi, Majusi. Enjoy saja. Wong semua ciptaan Allah. Wong semua diperankan Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman sudah tak ada bedanya lagi. Sudah tak ada perdebatan lagi. Yang ada hanya persamaan dan yang ada hanya kasih sayang. Itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman di sisi Tuhan. Mohon maaf, minum dulu ya. Akan tetapi tanda-tanda orang-orang yang tidak beriman, silakan Anda cek sendiri-sendiri di dalam dada Anda. Karena ini kaji diri, mengkaji diri kita sendiri daripada mengkaji orang lain. Cek pada diri kita sendiri, qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang-orang yang kafir di sisi Tuhan ketika di dalam hatinya masih ada wujud manusianya yang selalu menjadi musuh-musuh Tuhan. Sehingga tidak mau dengan ketetapan Tuhan. Sehingga tidak mau dengan takdir-takdir Tuhan yang dimaui ya. Ketetapan dan takdir dirinya sendiri. Manusia lebih cinta dengan agenda-agenda apa yang akan dilakukan daripada agenda-agenda Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Itulah tanda-tanda orang-orang yang masih kafir di sisi Allah, di sisi Tuhan. Itu yang harus diperangi. Maknanya kita memerangi diri kita sendiri, bukan malah kita memerangi orang lain. Memerangi diri sendiri saja tak bisa kok memerangi orang lain. Membaca keburukan, kejelekan diri kita saja tak bisa kok jelek-jelekan orang lain. Kok memburuk-burukkan orang lain. Kenapa kita suka menjelek-jelekan orang lain, kita suka memburuk-burukan orang lain, suka menghina, suka mensalah-salahkan orang lain? Karena hakikatnya kita sendiri masih salah. Namun bila kita sudah benar iman kita, maka yang muncul ya hanya kebenaran.
Jadi meskipun kita berhadap-hadapan dengan sahabat-sahabat kita yang beragama lain, kita menghadapi secara ketuhanan. Kita menghadapi secara keilahian. Kita menghadapi secara mengesahkan diri dan seluruh manusia bahwa diri kita dan seluruh manusia agama apapun di dalam esanya Tuhan juga. Inilah yang membuat akhirnya yang ada, yang muncul hanya kasih dan sayang. Saling menghormati, saling mengalah kepada orang lain. Meskipun kita dihujat, meskipun kita disalahkan, meskipun kita dikafir-kafirkan, meskipun kita dimurtad-murtadkan, kita ngalah saja. Wong kita sudah tahu, tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Ada orang yang menghujat kita bila bukan Allah yang menggerakkan panggung sandiwara ini, menggerakkan orang yang menghujat itu, maka apakah ada penghujatan? Apakah ada penghinaan? Apakah ada keburukan pada orang lain bila panggung sandiwara Tuhan tidak berlaku? Nah, jadi yang ada di dalam esanya Tuhan ini, manusianya sudah memandang ini semua panggung sandiwaranya Tuhan, bukan panggung sandiwara manusianya. Kenapa? Karena manusia tak punya panggung untuk bersandiwara. Karena manusia hidup saja tak punya. Apalagi mau main di dunia ini. Mohon maaf ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah yang dimaksud musuh-musuhnya Allah. Ternyata diri kita sendiri inilah musuhnya Tuhan. Musuhnya Allah. Tapi kita pura-pura bertuhan. Tapi hakikatnya di dalam diri kita belum bertuhan. Kenapa? Tuhannya tidak ada. Yang ada hanya manusianya. Itulah tanda-tanda bahwa kita belum bertuhan dan belum punya iman kepada Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-98 di dalam surat Al-Baqarah. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwan lil kafirin. Yang artinya barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi sebenarnya musuh Allah itu bukan orang-orang kafir yang kita anggap kafir, orang-orang yang selain agama Islam. Bukan itu orang kafir, bro. Orang kafir itu ya diri kita sendiri sebelum kita kenal Tuhan. Itulah orang kafir. Orang kafir itu adalah diri kita sendiri sebelum berjumpa malaikat-malaikat. Kalau kita belum pernah jumpa, belum tahu malaikat-malaikat, ya kafir. Orang-orang yang belum pernah ketemu dengan rasul-rasulnya Allah, yaitu orang kafir. Orang yang belum pernah berhadap-hadapan dengan Jibril dan Mikail, yaitu orang kafir. Maka dari itu selalu ingkar hatinya daripada apa yang disebutkan di ayat ini. Ingkar kepada Allahnya. Ingkar kepada malaikat-malaikatnya,
ingkar kepada rasul-rasulnya, ingkar kepada Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ya, itulah tandanya orang kafir itu. Coba kita cek dalam hati kita, apakah kita sudah tahu, sudah kenal, sudah pernah berhadapan, sudah pernah jumpa dengan Allah? Kalau belum pernah, ya kafir kata Allah. Kemudian, apakah kita pernah jumpa para malaikat Allah? Bila kita belum pernah jumpa, ya kafir kata Allah. Terus, apakah kita pernah jumpa rasul-rasulnya Allah? Padahal para rasul terdahulu sudah wafat semua. Bila kita tidak jumpa para rasul-rasul itu, ya kita jadi orang kafir. Kalau kita belum pernah ketemu Jibril dan Mikail, ya kita jadi orang kafir. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita yang ada masih kerajaan, kedagingan, keakuan, keegoan diri kita sendiri yang lebih kita imani daripada iman kepada Allah, daripada iman kepada malaikat-malaikat, daripada iman kepada rasul-rasul, daripada iman kepada Jibril dan Mikail. Inilah buktinya, bila kita belum kenal Allah, maka kita masih kafir. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Mari kita jelaskan siapa Allah itu, agar kita tidak kesasar untuk berjumpa Allah, agar kita tidak tersesat di dalam menjumpai Allah. Jadi di surat kursi, ayat kursi ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, zat yang maha disembah, dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Jadi Allah itu sebenarnya hidup yang telah lama kita akui sebagai hidup kita. Itulah Allah itu, itulah Allah itu, itulah Bapa itu, itulah Romo itu, itulah Sang Hyang Widi itu, itulah Gusti itu. Namanya banyak, tapi hanya satu. Sosoknya satu, tapi namanya banyak. Ini yang membuat manusia bertikai. Ini yang membuat manusia bercerai-berai tentang Tuhan itu yang ada pada agamanya masing-masing. Karena agamanya masih dipertuhan-tuhankan sehingga tidak kenal Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang ada di dalam agama Tuhan itu sendiri. Lalu apa yang disebut agama Tuhan? Apa Islam? Bukan. Apa Kristen? Bukan. Nasrani? Bukan. Yahudi, Majusi, semua agama-agama yang dipeluk oleh manusia ini bukan agama Tuhan. Semuanya agama hawa nafsu manusia yang masih mempertuhan-tuhankan agama-agamanya, yang mendewa-dewakan agama-agamanya, yang mengaluh-aluhkan agama-agamanya, yang merasa benar agama-agamanya dan agama orang lain salah. Itulah tanda-tanda orang yang masih mempertuhan-tuhankan, memberhala-halakan agama-agamanya. Apa agama Tuhan itu? Agama Tuhan disebutkan di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama di sisi Tuhan, agama di sisi Allah itu adalah ketika manusia, siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila manusianya sudah rela, ridho, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidup, menyerahkan badan, bahwa hidup dan badan itu bukan hak milik manusianya, tapi hak milik Sang Pencipta manusianya. Itulah agama Tuhan, bukan Islam. Islam itu hanya kalimat saja, tapi artinya Islam itu berserah diri. Jadi agama apapun Anda, bila Anda menyerahkan, merelakan dirinya bahwa Anda itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan diri Anda sendiri, sehingga yang menjadi penguasa Anda hanyalah Tuhan, bukan Anda sendiri yang jadi penguasa. Itulah agama Tuhan. Jadi apapun agama Anda, tidak usah bingung-bingung pindah agama. Percuma dan tak berguna Anda pindah dari agama yang satu kepada agama yang lain bila belum berserah diri kepada Tuhan. Karena satu-satunya agama yang hak, agama rahmatan lil alamin adalah ketika manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Itulah agama Tuhan itu. Kita jelaskan apa itu malaikat-malaikatnya, sehingga kita bisa mengimani. Karena bila kita tidak pernah jumpa Allah, tidak pernah jumpa malaikat, bagaimana mungkin kita bisa mengimani dan mempercayai apa-apa yang belum kita jumpai. Iman dan kepercayaan kita selama ini hanyalah halusinasi manusianya saja. Iman dan percaya keyakinan yang dusta. Tidak pernah ketemu Allah kok mengatakan iman kepada Allah. Tak pernah bertemu malaikat kok mengatakan beriman kepada malaikat. Tak pernah bertemu rasul-rasulnya Allah kok mengaku beriman kepada rasul. Tak pernah bertemu Jibril kok ngaku-ngaku bila ada malaikat yang bernama Jibril. Tak pernah bertemu dengan malaikat Mikail kok merasa mengimani adanya malaikat Mikail. Tidak pernah ketemu kok akon-akon beriman. Iman itu ketemu dulu baru percaya. Iman itu ketemu dulu baru meyakini bahwa semua yang kita yakini itu ada, wujud, nampak, jelas, genjleh, nyata, sebenar-benarnya nyata. Tapi adanya iman kita selama ini, pokoknya aku iman kepada Tuhan. Meskipun aku tidak pernah bertemu Tuhan, yang penting aku iman percaya. Itu iman percaya yang dusta. Saksi palsu, syahadat palsu. Maka untuk ketemu Allah itu adalah bila kita sudah menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, yang apa-apa, yang siapa-siapa, yang menjadikan apa-apa dan yang menjadikan siapa-siapa itu ya Allah, ya Tuhan, ya Bapa, Allah, Gusti dan sebagainya. Jadi sebenarnya manusianya lah yang laisa kamislihi syai'un, bukan Allah. Katanya Allah
tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Lah yang menjadikan apa-apa dan lah yang menjadikan siapa-siapa, ini siapa? Kalau bukan Tuhan. Berarti Tuhan serupa dengan apa yang diciptakan. Tapi mohon maaf, jangan dipahami serupa ini serupa dengan ukuran manusia. Dengan bukan serupa yang Anda pahami. Serupa ini begini. Serupa menurut Tuhan. Contoh logika diri kita. Bila tak ada saya, maka Al-Quran ini tak wujud. Jadi wujudnya Al-Quran yang saya baca ini karena kewujudan saya. Bila saya tak wujud, Al-Quran ya tak wujud. Berhubung saya wujud, maka wujudlah Al-Quran, wujudlah HP, wujudlah lampu, wujudlah almari, wujudlah segala sesuatu yang kita saksikan. Wujudnya segala sesuatu yang kita saksikan itu karena ada kewujudan kita. Inilah yang dimaksud serupa. Rupanya segala sesuatu itu serupa dengan kewujudan kita. Hidup yang ada pada diri kita inilah dasar atau cikal bakal munculnya segala sesuatu. Inilah yang dimaksud serupa itu, bukan serupa versi kepahaman manusia. Lalu apa buktinya bahwa yang laisa kamislihi, bahwa yang tidak seperti apa-apa, bahwa yang tidak seperti siapa-siapa itu manusia? Buktinya coba dibuka sendiri di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu manusia saat ketika itu belum bisa disebut-sebut? Nah, siapa yang tidak serupa dengan apa-apa? Siapa yang tidak serupa dengan siapa-siapa? Manusia tidak bisa disebut-sebut, berarti manusia tidak serupa apa-apa dan tidak serupa siapa-siapa. Wong manusianya masih belum bisa disebut. Jadi untuk mengenal Allah itu serahkan hidup yang bukan hidupmu, bahwa hidup ini Allah. Tapi jangan salah paham. Anda bila sudah tahu bahwa hidup ini Tuhan, bahwa hidup ini Allah, bahwa hidup ini Bapa, bahwa hidup ini Allah, bahwa hidup ini Gusti, bahwa ini hidup ini Sang Hyang Widi. Tapi jangan salah paham, jangan ngaku-ngaku Anda Allah. Memang kebanyakan kesalahpahaman manusia, bila hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Inilah kesalahpahaman yang banyak selama ini kita saksikan. Karena tidak berguru, belajar sendiri, ya akhirnya iblis dan setan sebagai guru, mursyid dan pembimbingnya tambah disesat-sesatkan. Katanya iblis, Halim, bila hidupmu ini Allah, berarti kamu Allah Halim. Katanya iblis begitu. Lalu dibimbing terus oleh iblis. Kita merasa menjadi orang yang paling paham, orang yang paling makrifat, orang yang paling ngerti Tuhan. Akhirnya di situ sombong, tidak mau kalah, tidak mau didebat. Karena merasa sudah benar. Itulah karena manusianya belajarnya kepada iblis dan setan. Maka dari itu bila kita masih sering
masih suka menyalah-nyalahkan orang lain, masih suka mensesat-sesatkan orang lain, masih suka menghina-hina orang lain, masih suka menjelek-jelekkan orang lain, berarti ajaran kita bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran setan. Mari kita pahami bersama. Jadi memang kaji diri ini untuk mengaji diri kita agar ketemu dengan diri yang sebenar-benarnya diri ini siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung saat ini lampunya mati di sini, kita akhiri dulu. Semoga apa yang sudah dipaparkan ini bisa mudah kita pahami agar kita dijadikan orang-orang yang iman, yang sebenar-benarnya iman. Tanda kita sudah menjadi orang yang sebenar-benarnya orang yang sudah beriman kepada Tuhan, maka yang kita cari bukan perbedaan-perbedaan lagi, tapi yang kita cari persamaannya. Jadi bagi manusia yang sudah menjalin hubungan yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhannya, maka ia sibuk mencari persamaannya. Ia selalu mengalah dengan apa-apa yang berbeda yang ditunjukkan kepadanya. Perbedaan-perbedaan manusia yang lain yang ditunjukkan kepadanya, ia ngalah saja. Ngalah bukan berarti kalah, ngalah itu paham. Ngalah itu sudah ketemu dengan kebenaran. Jadi enjoy saja. Namun bila kita mengikuti ajaran-ajaran setan, pasti kita disuruh mencari perbedaan-perbedaannya. Agar kita bisa mendebat, agar kita bisa menjatuhkan lawan-lawan kita. Itulah ajaran setan. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, senantiasa dipahamkan, senantiasa selalu bahagia mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati Anda, saya mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan minum kopinya, diminum dulu biar enjoy saja.